Oke, perkenalkan nama saya Yoga Gautama dari RPL 11B. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu pencak silat. Oke, dimulai. Jadi pencak silat itu memiliki 4 teknik dasar. Yang pertama teknik serangan dengan tangan, sikuan, dengkulan, dan juga menggunakan kaki. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui itu cara-cara membentuk kepalan. Jadi yang pertama itu kita harus bentangkan jari seperti bersalaman. Awalnya itu kita membentuk jari-jari seperti menjadi kepalan tangan adalah dengan cara bentuk jari-jari kita seperti bersalaman dengan seseorang. Terus yang kedua itu ada teknik 4 jari tangan. Caranya itu menekuk 4 jari tangan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan juga terakhir itu adalah jari kelingking. Setelah itu lakukan dengan bersamaan. Terus yang ketiga itu adalah tekuk jempol dengan 4 jari tangan. Terus caranya tuh ikut menekuk jempol tangan. Udah kita tekuk 4 jari tangan kita lanjutin dengan menekuk jempol tangan. Lalu tekuk kembali 4 jari tangan sampai menyentuh telapak tangan. Dan yang keempat itu adalah kepal tangan dengan posisi jempol di luar kepalan. Terus caranya lipat jempol tangan di atas jari-jari. Terus masukkan jempol tangan di genggaman 4 jari tangan karena dapat menyebabkan jempol terasa sakit saat memukul. Itu tidak boleh. Terus yang terakhir yang kelima itu adalah majukan buku-buku jari telunjuk dan jari tengah. Terus pastikan ketika memukul, bagian ini yang pertama kali menyentuh sasaran pukulan. Terus yang kedua itu kita memiliki jenis-jenis pukulan. Yang pertama ada pukulan depan, pukulan samping, pukulan sangkol, dan yang terakhir kita memiliki pukulan lingkar. Jadi yang pertama itu ada pukulan depan. Ini teknik yang paling banyak digunakan dalam pertandingan karena ya ini adalah teknik yang sangat sederhana dan mudah untuk dipraktikkan atau dicoba. Terus yang setelah itu bobot pukulan menjadi lebih berat karena berat tubuh tersalurkan menjadi putaran bahu dan pikul ke tangan depan. Terus keunggulan dari pukulan depan ini bergantung kepada keefektifan dan kecepatan gerakan. Terus yang kedua itu adalah pukulan samping. Pukulan samping itu mengharuskan para pemain atau para atlet untuk mengayunkan tangan dan bahu ke arah samping luar tubuh, diikuti dengan lucutan lengan bawah yang berpusat pada sendi siku. Daerah yang digunakan ialah punggung tangan. Yang ketiga, kita memiliki pukulan sangkol. Pukulan sangkol dikenal dengan istilah uppercut atau pukulan memotong ke atas. Teknik pukulan ini bisa dipakai juga dalam bela diri pencak silat. Posisi tangan dengan teknik ini kita membentuk 90 derajat untuk gerakan pukulan diayun dari bawah ke atas. Nah itu sasaran utamanya ialah rusuk, ulu hati, dan juga dagu. Setelah mengenai sasaran utama, kepalan tangan dilepas. Terus yang terakhir kita memiliki pukulan lingkar. Pukulan lingkar itu caranya adalah melingkar dari samping luar tubuh menuju arah ke tubuh pemain. Dan tenaga yang diperoleh dari ayunan tangan yang bersumber pada bahu. Pukulan lingkar yang sesuai arah lintasannya akan efektif digunakan untuk menghadapi lawan yang posisi tubuhnya miring atau menyamping. Terus yang kedua kita akan membahas tentang teknik sikuan. Jadi jenis-jenis teknik sikuan tuh ada teknik sikuan bagian dalam, bagian samping. Ada dua. Jadi yang pertama tuh teknik sikuan samping dalam. Ini adalah meletakkan siku di samping luar tubuh dengan memutar bahu dan pinggang sedikit ke belakang sebagai awalan. Tangan yang lain menyilang ke depan dada dan dengan telapak tangan terbuka. Ayunkan sikunya ke arah samping dalam tubuh dengan sumber tenaga pada bahu yang dibantu dengan putaran pinggang. Terus yang terakhir kita memiliki sikuan tusuk samping. Tusuk samping itu caranya menggunakan kuda-kuda
Kuda-kuda ringan dan kedua tangan menyilang depan dada dengan posisi tangan yang akan menyiku berada di atas tangan lainnya. Saat posisi ini, doronglah siku dengan lintasan lurus ke samping luar tubuh. Salah satu tangan melakukan teknik sikuan secara bersamaan, tangan lainnya ditarik hingga kepala berada di samping rusuk bagian atas. Dan yang ketiga tuh kita akan menjelaskan tentang teknik serangan dengan kaki. Teknik serangan dengan kaki itu kita memiliki 5 jenis. Ada lurus, sabit, T, jejang, dan belakang. Jadi kita akan membahas tentang tendangan yang dari lurus. Tendangan lurus ini tendangan yang mudah, sangat mudah dilakukan oleh atau sangat mudah dipraktikkan oleh orang lain. Ya, prinsip dari tendangan lurus ini ya mengangkat lutut setinggi sasaran dan lemparkan tungkai ke depan. Terus yang kedua kita akan menjelaskan mengenai tendangan sabit. Tendangan sabit itu tendangan yang lintasan geraknya membentuk garis tengah lingkaran. Prinsipnya itu kaki diayunkan dari samping luar menuju samping dalam. Benturan pada sasaran terjadi dari arah samping luar menuju arah dalam dengan perkenaan pada punggung kaki. Yang ketiga kita akan membahas tentang tendangan T. Tendangan T ini posisi tubuh dan salah satu kaki menendang berada pada posisi miring dengan bertumbuh pada salah satu kaki. Selain digunakan untuk teknik menyerang, tendangan T juga dapat digunakan untuk menahan laju serangan lawan dan memblok lawan dengan yang melakukan serangan. Jadi kita bisa ngeblok serangan lawan atau kita tangkis dengan tendangan T. Yang terakhir kita akan menjelaskan, belum, tendangan jejak. Jejak ini teknik tendangan dengan lintasan lurus ke depan. Terus komponen serangan yang digunakan itu adalah telapak kaki dan juga tumit. Lalu sifat tendangan ini dia memiliki sifat yaitu sifatnya itu mendorong. Setelah itu kita akan membahas tentang tendangan belakang. Tendangan belakang itu pada sikap pasang, pesilat harus melakukan putaran tubuh terlebih dahulu sehingga berada pada posisi membelakangi lawan. Lalu juga dengan sedikit menekuk lutut atau enggak, yang lutut yang ditekuk adalah kaki yang untuk menendang dan tanpa memutar pinggang. Terus kita dorong tungkai ke arah lawan dengan daerah perkenaan pada tumit. Dan juga putar tubuh yang mendahului tendangan belakang menyebabkan teknik tendangan ini mempunyai tenaga yang lebih kuat. Setelah itu kita akan membahas teknik dengkulan. Teknik dengkulan itu kita memiliki 3 jenis, dengkulan depan, dengkulan samping dalam, dan juga dengkulan samping luar. Dengkulan depan ini memiliki sifat menusuk ke depan. Tenaga yang diperoleh juga melalui dorongan tungkai yang dibengkokkan ke arah depan. Setelah itu juga untuk memperoleh tenaga yang maksimal, peranan pinggul sangat besar yakni bergerak searah lintasan serangan. Yang kedua kita akan membahas dengkulan samping dalam. Dengkulan samping dalam memiliki sifat yang menghantam sasaran dari arah samping luar tubuh pemain. Pemain atau pesilat harus meletakkan lututnya di sisi luar tubuhnya. Dari sikap itulah gerakan dilanjutkan dengan mendorong lutut ke arah samping dalam yang diikuti dukungan dari putaran pinggang dan kaki penunggu searah lintasan serangan. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang dengkulan samping luar. Ya, dengkulan samping luar ini lintasan serangan tekniknya datang dari arah samping dalam tubuh ke arah samping luar tubuh dari pemain atau pesilat. Terus teknik ini mendapatkan lutut pada posisi samping dalam tubuh. Lalu juga gerakan lutut ke arah samping luar menjauhi tubuh pemain dan bergerak menuju sasaran. Nah, dan yang ini kita akan membahas tentang rangkaian latihan teknik. Rangkaian itu ada banyak, ada 8. Yang pertama itu ada latihan A, pesilat 1 itu menangkap, pesilat 2 itu merebahkan. Yang kedua itu ada latihan B, pesilat nomor 1 atau orang nomor 1 menyerang. Pesilat nomor 2 itu menghindar dan menangkis. Yang ketiga ada latihan C. Latihan C itu pesilat nomor 1 menghindar lalu menyerang. Lalu ada latihan D. Pesilat nomor 1 itu menyerang dan juga pesilat nomor 2 itu menghindar lalu menyerang. Dan yang kelima latihan E. Pesilat nomor 1 atau orang nomor 1 itu menyerang lalu pesilat yang nomor 2 menghindar. Yang keenam ada latihan F. Pesilat nomor 1 berputar dan juga menyerang. Pesilat nomor 2 itu
melakukan menangkis. Yang ketujuh ada latihan G. Latihan G itu pesilat nomor 2 menghindar dan pesilat nomor 1 berputar ke arah kiri. Terus yang ke-8 ada pesilat H. Ada latihan H. Pesilat H ini pesilat nomor 2 menyerang, sedangkan pesilat nomor 1 itu menolak serangan, menangkis. Dan juga kita juga memiliki perlengkapan pertandingan. Kita memiliki gelanggang. Gelanggang itu adalah gelanggang pertandingan terdiri dari bidang gelanggang berbentuk segi 4 bujur sangkar dengan ukuran 10 meter kali 10 meter. Lalu batas gelanggang dan bidang tanding dibuat dengan garis berwarna putih selebar 5 cm lebih. Terus bagian tengah bidang tanding dibuat dengan garis tengah 3 meter dan lebarnya itu 5 cm berwarna putih. Terus yang keempat ada sudut pemain adalah ruang pada sudut bujur sangkar gelanggang yang berhadapan dan dibatasi juga oleh bidang tanding yang terdiri dari sudut berwarna biru, sudut berwarna merah, dan juga sudut berwarna putih. Kalau untuk kategori tunggal, ganda atau tim mengikuti satu ketentuan yaitu bidang gelanggang berukuran 10 meter ke 10 meter. Dan juga kita memiliki perlengkapan gelanggang. Perlengkapan gelanggang tuh kita ada 8. Ada meja dan kursi pertandingan, ada kursi dan meja dari untuk wasit juri, terus formulir pertandingan dan alat-alat untuk menulis formulir. Terus ada jam pertandingan atau gong atau semacam bel. Terus yang lalu adalah lampu babak atau alat lainnya yang menunjukkan untuk menentukan babak. Terus kita memiliki lampu isyarat berwarna biru, kuning ataupun merah untuk memberikan isyarat yang diperlukan sesuai dengan proses pertandingan yang akan berlangsung. Lalu bendera kecil warna biru atau merah dan merah bertangkai dan berukuran 30 cm kali 30 cm untuk juri tanding. Terus lalu kita memiliki bendera dengan ukuran yang sama berwarna kuning untuk pengamat waktu. Lalu kita memiliki papan informasi untuk mencatat waktu peragaan pemain maupun kategori tunggal, ganda, dan tim. Lalu kita memiliki tempat senjata, papan nilai, timbangan. Terus kita memiliki perlengkapan pengeras suara, kita harus mempunyai gelas plastik, ember, gesek kaki, kain pel, alat perekam suara atau gambar. Terus perlengkapan lain yang menentukan yang diperlukan wireless serta papan nama. Papan nama itu ketua pertandingan, dewan wasit juri, sekretaris pertandingan, pengamat waktu, dokter pertandingan, dan juga juri sesuai dengan urutannya. Baik, sekian dari saya untuk pembahasan materi pencaksilat ini. Terima kasih.